Assalamualaikum, terima kasih banyak telah klik video ini. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bagian 4 atau part 4 tentang bocoran soal tes PPS Pilkada serentak tahun 2024 ini. Adapun pembahasan soalnya diantaranya yaitu 1. Di bawah ini yang bukan tujuan dari partai politik adalah A. Menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan Wadah NKRI. B. Memengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. C. Memengaruhi kebijakan pemerintah tanpa keinginan memperoleh jabatan. D. Sebagai perwakilan dari aspirasi rakyat. Dan E. Sebagai jembatan dalam menentukan kebijakan pemerintah. Nah, di sini yang bukan ya, berarti yang ditanyakan adalah yang bukan tujuan dari partai politik. Dan jawaban yang benar adalah A, yakni menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan Wadah NKRI. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 2. Menurut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang 1945, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam A. Undang-undang, B. Perda, C. PP atau peraturan pemerintah, D. Perpu, dan E. Kepres. Nah, di sini menurut tentang mengenai warga negara dan penduduk yang mana diatur dalam undang-undang atau jawabannya adalah A. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Dalam bahasa politik, persamaan kedudukan warga negara biasa disebut dengan istilah A. Property right, B. Political right, C. Proportional equality, D. Right of legal equality, dan E. Political equality. Maaf jika ada kesalahan dalam pembacaannya. Oke, jawabannya langsung saja kita jawab bahwa yang benar di sini adalah C, yakni personal equality. Kita lanjut pertanyaan nomor 4. Berikut yang termasuk persamaan kedudukan di bidang sosial budaya adalah A. Diberlakukan secara diskriminatif, B. Mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum, C. Mendapat perlindungan hukum, D. Mendapat kewarganegaraan, dan E. Mendapat pendidikan. Jadi di sini yang ditanyakan tentang berikut yang termasuk persamaan kedudukan di bidang sosial dan budaya. Oke, untuk jawabannya adalah E, yakni mendapatkan pendidikan. Kita lanjut pertanyaan nomor 5. Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar, C. Peraturan daerah, D. Peraturan pemerintah, E. Undang-undang. Jadi kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Dasar atau jawabannya adalah B. Kita lanjut pertanyaan nomor 6. Contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara adalah A. Bersama-sama membantu meringankan beban orang tua, B. Bekerja sama dalam memeriksa kesehatan penduduk, C. Membayar pajak tepat waktu, D. Ikut dalam program transmigrasi demi pemerataan pembangunan, E. Membantu negara lain yang tertimpa musibah. Nah, di sini yang diminta adalah contoh perilaku dalam lingkungan masyarakat yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara, yakni jawabannya adalah C, yakni membayar pajak tepat waktu. Kita lanjut pertanyaan nomor 7. Berikut bentuk hukum di Indonesia kecuali A. Undang-undang, B. Undang-Undang Dasar, C. Perpu, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan masyarakat. Jadi berikut hukum di Indonesia yang kecuali ya, berarti jawabannya adalah E, yakni peraturan masyarakat. Kita lanjut pertanyaan nomor 8. Kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet A. Presidensial, B. Liberalis, C. Sosialis, D. Komuniksi, dan E. Parlementer.
Nah, langsung saja kita jawab. Untuk jawabannya adalah presidensial. Oke, kemudian pertanyaan nomor 9. Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota dilaksanakan dengan sistem A. Proporsional terbuka, B. Demi proporsional, C. Distrik, D. Distrik berwakil banyak, dan E. Campuran. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa pertanyaannya tentang pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, di mana dalam hal ini dilaksanakan dengan sistem. Jawabannya adalah A, yakni proporsional terbuka. Kita lanjut pertanyaan nomor 10. Undang-Undang nomor 8 tahun 2013 mengatur tentang A. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, B. Pemilu presiden, C. Pemilu anggota DPR dan DPD dan DPRD, D. Pembentukan Bawaslu dan Panwaslu, dan E. Pembentukan PPK dan juga PPS. Oke, di sini yang diminta adalah tentang Undang-Undang nomor 8 tahun 2013, di mana dalam hal ini mengatur tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau jawabannya adalah C. Oke, sekian kita cukupkan dulu sampai dengan 10 pertanyaan. Dan sebelumnya saya minta tolongnya untuk klik subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.